Silakan masuk. Itu, salam duduk Mbak. Masih. Habis perjalanan ya Mbak? Iya, Sama siapa? saya sendirian. Oke, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Boleh. Nama saya Masya Putri Sabrina, panggilannya Asya. Saya dari Kajen, tapi asal saya dari Brebes. Oh, jauh ya Brebes ya. Iya. Mbak lebih nyaman dipanggil Asya atau Mbak saja? Mbak Aja. Oke. Sendirian tadi kesini. Iya, sendirian. Kuliahnya di sini berarti Pekalongan. Iya, di Pekalongan. Oh, di UIN ya Mbak? Iya, betul. Jadi di sini ngekos atau ngomong Mbak? Saya ngekos daerah Kajen. Iya. Terus sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah, Mbak. Sama sekali belum. Ya, jadi di dalam konseling ini Mbak nyeritain masalahnya Mbak, lalu saya akan membantu Mbak keluar dari masalah tersebut. Dan di sini tuh yang Mbak ceritain itu bakal aman ya, karena dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadinya cerita Mbak bakal aman sama saya. Oke Mbak, sekarang di dalam konseling itu saya kasih waktu 30-45 menit. Jadi nanti kalau misalnya waktunya kita hari ini tidak cukup, kita bikin sesi pertemuan untuk selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mbak. Oke. Sekarang langsung saja ya. Mbaknya kelihatan gelisah. Boleh menceritakan masalahnya? Boleh. Saya ada dua masalah, Mbak. Oh iya. Tapi saya cerita yang masalah pertama dulu ya. Mulai sekarang. Iya sekarang. Nah, saya kan itu ya Mbak, tinggal di Kajen ngekos. Iya. Terus saya kan saya dari Brebes jauh. Anak kos kan pasti butuh uang tambahan buat kehidupannya sehari-hari, beli makan kan, sama kalau pengen beli apa-apa itu kan butuh uang lebih. Iya. Tapi kalau uang bulanan dari orang tua lancar, cuma saya masih merasa kurang. Dan karena rasa kurang saya itu pengen kerja gitu, nambah uang, pasti itu di kos. Terus pas itu saya kepikiran buat jadi guru privat. Iya. Karena saya emang bakatnya di situ, kalau bakat kayak jualan jadi saya nggak bakat. Iya. Terus saya coba masuk ke dunia les kayak gitu. Saya kurang lebih pas itu 1 bulan Mbak ngelesin anak privat. Masalahnya itu ada di orang tua yang murid saya. Otomatis kan saya datang ke rumahnya. Nah saya masalahnya itu ada pada orang tuanya itu, ibunya terutama. Oke, kalau boleh tahu Mbak ngajar di tempat privat itu dapat dari siapa ya Mbak? Tahunya saya dari temen saya, sekos juga, ngekos juga orangnya. Dia tuh ngajak saya, mau kerja nggak, ada ini nih lowongan kerja ngeles privat kayak gitu katanya. Terus saya kan, kebetulan sesuai sama keinginan saya pengen jadi pengajar gitu. Jadi saya minat, terus saya sama teman saya itu ke yayasannya, kan ada yayasannya. Terus dari yayasannya saya ditempatin di Pemalang, teman saya juga di Pemalang, cuma beda orang. Oke. Perasaan Mbak gimana sih saat bertemu dengan wali atau orang tua dari anaknya itu? Perasaan saya ya kadang pas masih awal-awal itu, baru pertama kali itu saya senang, soalnya udah dapat pekerjaan. Berharapnya orang tua sama anaknya tuh sesuai sama yang saya harapkan. Ternyata kok anaknya sesuai, ibunya nggak sesuai kayak gitu. Terus hari-hari berikutnya kalau saya mau berangkat itu perasaannya kayak kepikiran, aduh nanti harus gimana yang ngadepin ibunya. Kan saya pertama kali nggak ada pengalaman, jadi saya udah ibunya gimana, nanti saya ngikutin ibunya aja, kayak nyesuaiin ibunya. Cuek ya, saya cuek gitu. Iya. Lalu tindakan Mbak sejauh mana ketika menghadapi sang ibu dari anak itu? Ya, saya
saya pasti tindakan saya ya kayak pasti saya pernah berusaha kayak nyari topik kayak gitu, nanya tentang anaknya kelas berapa bu, anaknya kalau di sekolah gimana gitu, dijawab tapi dijawab seadanya. Jadi pas selama saya kurang lebih 1 bulan mengajar itu, ibunya tuh nggak tahu saya anak kos, nggak tahu saya asalnya dari mana, nggak, karena ibunya sama ibu tuh nggak ada feedback nanya balik ke saya gitu. Pasti sangat sedih ya Bu ya, ketika mendapatkan wali atau orang tua yang seperti itu. Kayak rasanya tuh kayak nggak dianggap gitu ya, dianggap tapi butuhnya cuma buat ngajar anaknya, nggak ada komunikasi antara wali sama guru yang ngajar anaknya gitu. Kalau boleh tahu tanggapan orang tuanya Mbaknya ketika Mbak mau mengajar itu bagaimana? Tanggapan orang tua saya dukung, soalnya kan karena emang udah umurnya ya, jadi harus punya pengalaman. Terus kayak pas tahu tempatnya di Pemalang tuh agak ganjel, iya ganjel karena katanya jauh, pas itu juga lagi musim hujan. Jadi tapi saya berusaha meyakinkan dia saya bisa gitu. Terus orang lain, jadi kalau kamu bisa lanjutin aja, kayaknya lanjutin. Ada masalah kayak gitu, saya kurang nyaman, saya juga cerita sama orang tua. Lalu ketika orang tua tahu Mbak keluar, tanggapannya bagaimana? Tanggapannya ya pas itu pernah ditanya gimana, katanya bisa kok mau keluar gitu. Lalu saya kasih tahu alasannya gini, jangan kasih saya cerita apa enggak. Katanya oh kayak gitu ya nggak apa-apa, kalau nggak nyaman keluar aja, tapi kalau masih kuat lanjutin aja. Terus saya ngomong udah nggak nyaman gitu ya, itu nggak apa-apa keluar, saya mendukung keputusan saya asalkan itu yang terbaik buat saya, akan dukung. Jadi permasalahannya Mbaknya ini intinya Mbak sebagai anak kos pengen untuk mencari pengalaman untuk bekerja ya, tapi ternyata dapatnya pekerjaannya privat anak. Nah, namun ternyata orang tua dari anaknya itu tidak ramah, tidak punya feedback untuk komunikasi, sehingga membuat Mbaknya ini tidak nyaman terhadap situasi tersebut. Ya. Lalu ketika Mbak sudah keluar, sudah sejauh mana tindakan Mbak untuk mencari pengganti atau berusaha pengen kerja lagi? Saya pas udah keluar kan sempat berpikiran nggak mau kerja lagi, tapi karena saya butuh, akhirnya saya usaha lagi aja, mungkin udah punya pengalaman sebelumnya. Saya juga tanya-tanya ke teman saya yang rumahnya dekat-dekat daerah saya, di daerah kamu ada nggak yang buka lokal les privat atau les ngaji atau apa gitu. Terus katanya sempat ada tapi sekarang udah nggak ada. Terus saya bilang ya nanti kalau ada kabarin ya, sampai sekarang mungkin belum ada soalnya. Jadi saya masih belum bekerja, masih menunggu dari teman. Lalu kalau misalkan ya Mbak sudah dapat jadi guru les lagi, lalu mendapatkan orang tua yang seperti itu lagi, tanggapannya Mbak gimana? Tanggapan saya kan otomatis sudah dapat pengalaman ya, saya terima aja. Dong saya udah tahu cara ngadepinnya gimana, karena pas dulu itu saya nggak betah karena saya belum punya pengalaman, saya belum tahu cara ngadepinnya gimana, main keluar-keluar aja. Kalau sekarang kan udah tahu gimana ngadepinnya, insya Allah saya tetap bertahan. Berarti banyak bakal bertahan ya, kalau misalnya Mbaknya sudah dapat, lalu dapat orang tua yang seperti itu lagi, berarti Mbaknya sudah tahu nanti mau bagaimana. Iya, sudah tahu. Oke, jadi untuk masalah yang pertama ini, kalau misalkan nanti ada panggilan dari teman untuk bekerja lagi sebagai privat ya, guru privat, dan mendapatkan orang tua yang seperti itu lagi, Mbak bisa menanganinya sendiri ya, sudah tahu strategi-strateginya ketika mendapatkan wali yang seperti itu lagi. Jadi sekarang ini tinggal menunggu saja ya, menunggu pekerjaan yang akan nanti bekerjakan nanti. Jadi perasaannya Mbak gimana setelah nanti sudah ada gambaran? Perasaan saya ya sudah tahu gambaran nanti akan ke depannya ya Mbak, jadi saya siap aja
biasa mentalnya ya Mbak ya. Siap Mbak. Oke. Saya yang masalah pertama saya sudah selesai Mbak. Oh iya. Nah, yang kedua Yang kedua. yang kedua itu nggak ada kaitannya sama masalah pertama. Oh, beda ya berarti ya? Iya, ada dua masalah yang berbeda. Kalau yang pertama tadi tentang pekerjaan, yang ini tentang pertemanan. Oh, masalah teman di kampus? Bukan, Oh, bukan. Iya. Gimana Mbak? itu teman saya pas sekolah dulu. Oh, pas dulu ya SMA ya? Iya SMA. Oh. Pas SMA itu saya punya teman, sebut nama nggak Mbak? Pakai inisial aja. Inisial aja ya. Inisialnya N. Oh, Mbak N. Iya Mbak N. Mbak N ini tuh dulu ya deket sama saya, main bareng. Terus apa ya, kayak lama lah, deket lama gitu lah. Tiba-tiba kok dia tuh kayak berkhianat gitu loh Mbak. Berkhianatnya tuh kayak apa-apa yang saya punya, apa yang saya lakuin itu dia tuh merasa iri sama saya. Jadi dia tuh kayak ngikutin segala yang saya punya, itu diem-diem lah. Terus saya juga pernah ya Mbak, dia tuh pinjem barang saya. Iya. Terus nggak bilang karena dulu kan pinjem barang saya ya Mbak, karena dulu juga saya mondok Mbak. Oh, modal sama teman Mbak Iya, N. dia mondok gitu. Dia tuh pinjem barang saya, nggak bilang ke saya. Saya nggak ingat kalau ada barang yang hilang. Iya. Terus itu barang itu celana. Nah, kok tiba-tiba pas pulang pondok, kok dia kayak pakai barangnya saya, celana saya yang pas itu tuh warna abu-abu kayaknya. Terus saya mikir, oh iya pantesan kok nggak ada di lemari saya, di lemari rumah, lemari pondok itu nggak ada. Ternyata kayaknya itu deh. Saya masa mau nanya kan, takut itu emang barang dia, nanti saya dikiranya lucu. Jadi saya diem aja. Semenjak saat itu kita tuh renggang kayak canggung gitu loh. Saya tahu dia ngambil barang saya, tapi dianya nggak tahu saya tahu apa enggak. Makanya itu saya canggung kalau main sama dia. Udah canggung selama udah kan lulus ya Mbak. Iya. Nah, sampai saya lulus pun semua yang saya lakuin, semua yang saya pakai tuh dia tuh kayak merasa iri masih. Jadi iri tuh lekat di dirinya gitu loh. Saya kan sebagai yang ditiru nggak terima nih. Jadi permasalahannya Mbak punya teman yang suka meminjam dan mengikuti apa yang Mbak lakukan, apa yang Mbak kerjakan seperti itu. Iya, seperti itu. Lalu sebelumnya tadi kan Mbak bilang berkhianat ya. Iya. Coba bisa tolong dijelaskan berkhianat temennya Mbaknya itu tuh menurut Mbaknya itu bagaimana? Berkhianatnya Iya. ya kan, kalau sebagai teman dekat harus saling terbuka ya Mbak. Oh iya. Nah, dia tuh nggak terbuka sama saya, padahal saya udah terbuka sama dia. Nah, terus berkhianatnya dia tuh kayak diem ngikutin saya, terus ngomong ke temen-temen kayak nggak dia tuh membela diri bahwa dia tuh nggak ngikutin saya. Jadi saya udah merasa kok itu kok ngikutin saya mah nggak masalah, tapi kok kayak sering banget segala-galanya ditiru. Ya semenjak saat itu saya ngomong ke teman saya yang lain ya. Nah, teman saya yang lain itu kayak udah udah pernah nanya ke si Mbak N itu, kamu niruin Asia ya? Saya katanya enggak kok, enggak niru kayak gitu lah. Otomatis udah disetting sama dianya. Nah, dianya pendiarannya tuh di situ. Saya kayak padahal iya ngikutin kok enggak. Bisa dicontohkan Mbak nirunya itu seperti apa? Oh iya, bisa kayak pas mondok misalnya saya beli apa bagus sama pink misalnya, dan dia beli walaupun beda warna tapi modelnya sama kan nggak suka ya malah dia beli foto kan. Nah itu Kelihatan sih karena yang dia pas marahnya kelihatan banget. Nah itu terus dia tuh bilang, pas itu ada temennya, garisnya sama kayak Asia gitu. Masa sih gak tahu, kayak dia sosok gak tahu, padahal niatan dia tuh emang ikutin saya. soalnya dari modelnya sudah terlihat jelas seperti itu.
juga itu tuh terjadi berkali-kali. Nggak cuma sekali ya. Iya. Selain fashion ada lagi nggak yang mungkin Selain fashion mungkin apa ya, gaya apa gitu barangkali? gaya mbak, gaya juga kalau misalkan kan otomatis kalau pulang kan kita kan main sosial media ya. Saya kan sering upload foto, upload video, apa gitu di status lagi itu pernah ini minta video ke saya, minta video yang saya upload ya. Terus dikira buat apa, ternyata oh mungkin mau buat dia doang, ternyata beberapa hari kemudian sih ngepost video itu. Tapi pakai gambarnya dia sendiri atau bagaimana? Kayak gambar saya, jadi pas itu ngepost video biasa, video saya di jalan kayak gitu loh mbak. Oh, Iya, terus dia minta buat di post, kayak kok pede banget gitu loh di post, kan itu kan hasil video saya. jadi seakan-akan dia yang kayak bikin videonya sendiri. Iya betul. Jadi sifat ikut-ikutannya Mbak R itu membuat Mbaknya ini tidak suka ya? Iya, Nggak nggak nyaman. nggak nyaman sama laki-lakinya. Lalu untuk sekarang ada komunikasi dari Mbaknya ke Mbak M atau sebaliknya? Masih ada tapi nggak sering loh mbak. Ada lagi mbak masalahnya. Oh, ada lagi. Iya. Boleh diceritakan? Boleh. Nah pas itu kan saya kan orangnya suka jalan-jalan ya mbak. Iya. Nah, saya punya teman yang partner jalan-jalan saya gitu. Nah, terus itu juga dulunya kami sama Mbak M itu sepondok bareng. Iya. Terus Mbak M itu kayak ini kok jalan-jalan terus nggak ngajak-ngajak gitu ya. Dorong saya kan udah nggak serak sama dia, jadi saya nggak mau ngajak dia. Terus akhirnya dia tuh sering ngajakin saya, ayo ke Jogja, ke Solo. Oh, jauh ya jalan-jalannya? Jauh mbak. Terus saya responnya, ya udah sini main dulu ke Pekalongan ya. Jalan-jalan kan deket ya mbak, naik motor. Nah tapi tandanya tuh cuma ngajak-ngajak doang, nggak ada gas-gasnya, nggak langsung berangkat gitu loh. Tapi kalau diajak, ayo sini dulu, akunya bilang ya udah sini dulu nggak berangkat. Biar kesananya cepet itu, dia itu nggak ada gerakan, tapi dia rasanya saya kayak nggak ngajak dia dulu kayak. Berarti harusnya dijemput gitu, Iya. nanti ada gerakan. Betul ya kayak gitu kan, nyampein saya pasti dia ngajak sana. Wah, pasti perasaan banyak sebel ya ketika punya teman yang seperti itu. Oh, kalau boleh saya tahu Mbak M itu orangnya bagaimana ya? Kalau sekarang ataupun di pondok dulu gimana? Kalau menurut saya selama saya kenal Mbak Edi itu orangnya kayak ke kanak-kanakan mbak, dewasa pikirannya, terus kayak bergantung pada orang lain gitu. Juga orangnya kayaknya suka bohong mbak gitu. Sama teman-teman yang lain juga. Iya, kalau cerita kayaknya suka diade-ade gitu loh. Contohnya kayak gini mbak, kan pernah saya kan ini ambil ijazah di pondok sama Mbak E. Iya. Terus dia itu kan kalau kita lulusan pondok walaupun udah keluar, kalau mau ke pondok kan pakaiannya harus sopan juga ya. Iya, harus sopan gitu. Pas itu saya pakainya udah sopan, nanti kok lihat Mbak E malah pakai pasmi tadi. Ini loh yang kecil misalkan sininya. Terus saya ngomong, mau ke pondok kok kayak gitu, katanya alah biarin, emang gitu orangnya keras kepala, Susah dibilangin. dibilangin juga. Akhirnya ya udah biarin aja. Terus pas di pondok tuh ada pihak TU yang nanyain lanjut di mana. Lah saya kan lanjut di UIN Kustur Pekalongan. Saya kan jujur ya namanya kayak situ. Lah dia ditanyain lanjut di mana, apa kerja. Mbak ini jawab kuliah gitu. Lah saya kan kaget ya. Oh dia kan kayak kuliah. Iya, kerja ya Iya dia kerja. Ya walaupun apa ya, dia tuh kayaknya ngerasa malu loh nggak kuliah. Padahal kan kuliah nggak kuliah kan sama aja. Iya. Ada kegiatan yang dilakukan. Berarti nggak pengangguran. Iya, saya ajak pacar ini dia bisa betul dan dapat uang sendiri. Iya. Oh malah dia nggak mengakui kegiatan setelah mulutnya apa, malah mau ngakunya kuliah gitu sama orang pondok lagi kan. Kalau yang nanya itu tahu kebenarannya kan kayak kesannya Mbak ini gimana? Iya. Kuliah aku bilang kuliah. Itu orangnya ya itu kanak-kanakan, egois, apa Kabar bohong. seperti bohong sama susah dibilang. Lalu untuk yang suka
ketika meminjam barang itu hanya ke Mbak sendiri atau ke teman-teman pondok yang lain juga? Pas dulu tuh ke teman-teman juga. Tapi dikembalikan semua ke orang tua? Iya, tapi dalam jangka waktu lama loh, nggak kayak nggak mikir banget pinjam berapa sekali, tapi kok kembaliinnya kok seminggu lah gitu lah. Saya merasa gak nyaman juga sebenarnya, bukan saya doang, teman-teman juga Banyak berarti? iya kan. Satu angkatan? Iya, sekamar itu. Tapi yang kayak yang paling sering itu tidak ada. Jadi saya merasa paling oh ini ikutin saya, ini itulah. Jadi saya kayak ini kok orang gimana, nggak nyaman kayaknya. Lalu Mbak Asya ini pengen hubungan sama Mbak En ini tuh bagaimana? Saya Inginnya gitu? pengennya ya baik lagi loh, tapi melihat sifatnya Mbak En yang belum berubah dari dulu, saya kayak lah belum waktunya mungkin baikan. Padahal saya pengen baikan, soalnya juga kita kan satu angkatan, kebetulan angkatan saya itu setiap tahunnya ada pertemuan, jadi kan kita otomatis ketemu. Jadi kalau ketemu posisinya musuhan kan gak enak ya. Canggung rasanya nanti. Oke, jadi untuk yang kasus kedua ini Mbaknya sendiri berarti belum bisa menerima perbuatan dari Mbak En yang di pondok dulu. Iya. Kalau untuk sekarang masih mencoba menerima, sedikit-sedikit menerima lah. iya ya, namanya pertemanan kan pasti begitu ya Mbak Iya. ya. Nggak semuanya itu baik. Kadang ada yang teman-teman yang kadang lagi tuh kekanak-kanakan. Coba Mbaknya mungkin nanti bisa untuk saling WhatsAppan ya, saling menanyakan kabar, lalu mungkin coba bisa main bareng ya, jadi saling terbuka untuk masalahnya. Oke Mbak, karena waktunya ini sudah 40 menit, jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti Mbaknya bisa mendatangi ke saya lagi ya. Mbaknya bisa hari apa untuk minggu depan? Karena dari Senin Ya Senin sore saja ya Mbak ya. Nanti Mbak bisa memberitahukan saya apa sudah ada pekerjaan yang Mbak dapat. Kalau ada nanti bisa konsultasi lagi ke saya mengenai kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan Mbak ketika nanti mulai bekerja. Lalu untuk yang kedua Mbak bisa menceritakan lagi hubungannya minggu depan dengan Mbak En itu bagaimana. Ya Mbak bisa dipahami ya? iya Mbak bisa Mbak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu ya Mbak ya. Terima kasih sudah menceritakan masalahnya ke saya. Semoga Mbak selalu diberikan kemudahan ya dalam pekerjaan dan pertemanan ya Mbak. Ya Mbaknya juga saya makasih ya Mbak udah Iya, dengerin cerita sama-sama. saya. Ya saya mau pamit pulang dulu ya Iya, Mbak. hati-hati ya Iya. pulangnya, Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Permisi.